Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini dan sebentar lagi. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Dan teman-temanku Leo, ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini aku ngelihat ada schedule, ada plan, ada seperti rencana ya, ada planning ya, ada schedule, ada sesuatu hal yang sudah kamu schedulekan, dan mungkin bisa jadi ini sebuah manifest kamu juga ya. Semoga ini akan terwujud gitu loh. Ya, rencana kamu ini ya bisa jadi tentang sebuah cinta. Kamu punya rencana ingin menjadi seseorang yang bahagia walaupun tanpa pasangan gitu ya, walaupun aku sendiri ya. Ada juga beberapa dari kamu yang lagi fokus kepada bagaimana cara membahagiakan diri sendiri ya. Nah, tapi ada juga beberapa dari kamu punya planning untuk menambah anak lagi ya. Oke, jadi ini banyak rencana yang saat ini sedang kamu buat ya untuk kedepannya. Seperti apakah itu? Kita akan coba baca. Nah, ini ada kartu death. Sesuatu hal yang sudah berakhir. Tetapi ini adalah gambaran juga untuk kelahiran kembali. Nah, beberapa dari kamu tadi yang punya planning, oh kita nambah anak lagi yuk gitu ya. Nah, ini bisa jadi akan ada kelahiran seseorang yang kamu harapkan di sini. Ini mungkin tentang seorang anak, atau ada hubungan kamu yang sudah berakhir. Tetapi ya sebentar lagi ini akan benar-benar ada penggantinya. Nah, bisa juga seseorang yang sudah meninggalkan kamu itu akan datang kembali dalam versi yang berbeda, makin baik, semoga ya. Nah, jadi itu, jadi keinginan kamu ada punya rencana nih. Ya, kamu punya rencana untuk mengakhiri nih hubungan ini, karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi, atau hubungan ini sudah tidak layak lagi gitu ya. Nah, maka kamu harus tegas. Kalau kamu benar-benar udah berani untuk mengambil risiko, ya lakukanlah. Karena apa? Karena kamu akan mengalami satu fase baru. Ya, bisa jadi kamu mulai fokus pada diri sendiri ya. Yang aku katakan tadi, kamu lebih fokus sendiri aja, bagaimana membahagiakan diri ya. Nah, itu akan menjadi diri kamu versi yang terbaru gitu loh. Jadi jadi kamu punya planning nih. Jadi kamu jangan takut. Karena di saat kita sudah melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu benar, ya itu akan ada fase selanjutnya. Akan ada next fase-nya gitu loh. Nah, bagaimana itu yang kamu harapkan ya? Tinggal kamu sendiri yang akan melakukannya. Oke? Nah, ini family. Family. Nah, ada juga beberapa dari kamu yang kayak punya rencana ya. Aku pengen liburan nih bareng keluarga gitu ya. Nah, itu akan terwujud. Tinggal bagaimana kamu ya mungkin membuat liburan itu begitu momen yang sulit dilupakan begitu ya. Atau aja juga ya beberapa dari kamu di mana kamu ya sudah menikah tapi itu lagi berantem, lagi berkonflik. Ya, di mana kamu punya rencana untuk memperbaiki lagi. Nah, maka itu akan terjadi. Ya, perbaikan dari hubungan kamu dengan pasangan. Jadi ini gambaran family, kamu akan kumpul lagi dengan keluarga. Atau bisa jadi ini banyak ya, luas artinya. Ada beberapa dari kamu yang kayak aku tuh pengen pulang kampung nih. Aku udah capek kerja. Lebaran ini mungkin aku pulang, atau mungkin liburan apa ya, kalau Natal sudah lewat ya. Nah, kamu pengen nih aku pulang ke kampung halaman aku.
Di situ kamu akan kumpul gitu loh. Ada juga ya beberapa dari kamu. Ya. Ini ada gift. Nah, beberapa dari kamu juga terlihat saat ini kamu akan mendapatkan sebuah hadiah. Hadiah apakah itu? Ya, mungkin kamu ada yang lagi merayakan anniversary gitu ya, ataupun apa. Nah, pasangan kamu akan memberikan sebuah hadiah yang membuat kamu mungkin kaget atau apa. Dan ini juga sudah direncanakan dan akhirnya rencana itu nyata. Jadi apapun yang kita rencanakan, menurut kita itu baik, ya lakukanlah. Maka kamu akan bisa mewujudkannya ya. Tapi semua itu memang tetap harus dipelajari. Ada coach. Kamu akan menemukan jalan, kamu akan mendapatkan ilmu pengetahuan, kamu akan benar-benar mendapatkan petunjuk di sini tentang rencana yang sudah kamu buat ini. Ya, itu hebatnya kamu. Ya, kamu hebat. Apapun rencana yang sudah kamu buat, kamu matangkan, itu akan terwujud karena kamu mempelajarinya juga. Karena kamu juga berusaha juga. Kamu melakukan segala hal sudah kamu maksimalkan di sini. Maka kamu hanya tinggal tunggu menikmatinya saja. Ya, itu. Marriage. Nah, ada juga ya. Beberapa dari kamu sebentar lagi atau saat ini kamu udah punya planning nih. Gimana kalau kita nikah? Sebenarnya kan kita kan udah lama nih. Udah lama menjalin satu hubungan, tapi ya tidak ada kesepakatan, tidak ada komitmen. Jadi kamu dengan dia punya rencana. Ya ini tadi schedule, kamu sudah menskedulkan waktunya. Oh bulan depan atau habis lebaran atau habis tahun ini ya. Kita nikah aja yuk gitu. Aku pengen nih berkomitmen dengan kamu, aku pengen menikah dengan kamu. Karena udah ngerasa cocok. Kalau udah ngerasa klop, ngerasa cocok, ngerasa ada soulmate, energi soulmate. Ya kamu tunggu apa lagi? Jangan ditunda-tunda. Karena ditunda, nantinya bisa jadi itu akan batal gitu loh. Karena akan banyak energi-energi negatif yang akan masuk, yang menggoda, yang apa gitu loh ya. Jadi ini, jadi apapun planningnya, coba kamu schedulekan, jadwalkan ya, kapan ya dan di mana begitu. Oke? Calm. Meditation. Nah, aku juga ngelihat. Tadi aku katakan kan, di beberapa dari kamu punya planning untuk ya menjaga diri kamu, membahagiakan diri kamu, mencintai diri kamu. Ya, lakukanlah planning itu. Dengan cara apa? Meditasi. Jadi ya udah, yuk meditasi, merenung. Ya, apa yang menjadi tujuan kamu saat ini? Renungkan. Maka lakukanlah actionnya yang harus kamu tunjukkan di sini. Oke? Nah, teman-temanku, kita coba lihat dari segi orakelnya seperti apakah itu. Jadi apapun rencana yang baik, maka ya itu akan terwujud. Jadi rencana itu sama juga dengan doa kita ya. Sama juga dengan manifest kita. Oh, aku rencana mau ini nih. Nah, itu juga dikatakan doa kita gitu loh. Ya. Jadi doakan aja yang baik-baik, perencanakan yang baik-baik gitu ya. Maka rencana itu ya semoga akan terwujud. Nah, aku lihat di sini beberapa dari kamu ketika di saat itu kamu merasa udah capek, lelah, terus kamu surrender, berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan maka Tuhan benar-benar akan menyelesaikan ya pekerjaan kamu yang tertunda itu. Kamu harus yakin. Karena kalau kita udah capek, kita nggak boleh paksakan diri kita. Tetap harus ada istirahatnya. Ya, rebahkan dulu. Tidur dulu sebentar. Kalau capek ya, besok kan kita bisa lakukan kembali aktivitas kita gitu. Jadi jangan dipaksakan. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin merasa kayak ya ada terkadang kamu tidak dihargai di suatu kondisi. Ada kadang kamu tidak dianggap di dalam suatu komunitas. Tetapi kamu tahu, kamu yakin segala sesuatu itu adalah membuat kamu akhirnya banyak belajar. Belajar, oh ternyata begini ya orang ini. Oh ternyata begitu ya orang ini. Jadi kamu benar-benar, aku tidak akan lagi berharap kepada siapapun. Cukup kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan nantinya yang akan mengatur semuanya. Mengatur mungkin orang yang akan membantu kita jika kita butuh bantuan. Mengirimkan orang-orang yang mungkin tulus kepada kita.
Jadi kamu jangan berharap, oh aku berharap loh kepada dia, si A itu baik, si A itu ganteng, si A itu cantik. Jangan. Jangan sesekali kamu berharap kepada seperti orang tersebut gitu loh. Karena itu akan membuat kamu kecewa nantinya. Ya. Jadi ada juga ya beberapa dari kamu di awal itu dia sudah menjanjikan ini, menjanjikan itu. Kamu berharap kepada dia mungkin bisa menepati janjinya. Tapi 1 bulan 2 bulan dia tidak ada komunikasi dengan kamu. Dia tidak menunjukkan mukanya kepada kamu gitu loh. Dia tidak menghubungi kamu. Apakah itu harus kamu pertahankan? Lupakan. Ya. Dengan melupakan itulah cara kita untuk bisa menghargai diri kita. Di saat kita sudah tidak dihargai, ngapain juga kita pertahankan? Fokuslah pada diri kita. Nah, inilah yang kamu lakukan. Kamu ingin fokus pada diri kamu saat ini. Ya. Jadi jangan sakiti diri kamu. Ya, jangan rusak mood kamu di sini. Oke? Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu akan merasakan vibrasi kamu itu akan mulai meningkat. Kamu akan merasakan adanya kebahagiaan, kamu akan merasakan adanya kepuasan dari diri kamu ya. Ada situasi yang benar-benar berubah di sini. Itu terjadi pada kamu. Sebentar lagi semua itu akan benar-benar kamu lihat. Ya, keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaannya kamu, pertemuan kamu mungkin dengan seseorang gitu ya. Oke? Di sini aku juga ngelihat beberapa dari kamu juga akan menerima banyak masukan-masukan juga, atau banyak menerima hal-hal yang membuat kamu merasa, oh ini adalah hadiah buat aku gitu loh. Walaupun itu masalah, kamu anggap itu adalah sebuah hadiah yang menjadikan kamu seseorang yang kuat, yang memiliki power gitu loh. Ya. Jadi kita harus selalu berpikir positif untuk setiap apa yang terjadi pada kita. Nah, di sini akan segera hadir. Apapun yang kamu lihat itu akan segera hadir. Apapun yang kamu inginkan itu akan segera hadir. Ya, karena di sini ya kamu itu punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Itu hebatnya kamu. Oke? Jadi apapun itu, jika kamu pengen nikah, ya udah kamu akan nikah. Jika kamu pengen bahagia dengan pasangan kamu, jika kamu sudah menikah ya, nah ini akan bahagia. Tinggal cara kamu lagi untuk bagaimana cara supaya hidup kita itu bahagia. Ya mungkin quality time dengan keluarganya itu harus benar-benar kayak diprioritaskan. Jangan kerja melulu gitu loh. Dan keluarga itu harus kita utamakan. Ya. Nah, terkadang uang bukanlah segalanya. Tapi kebersamaan dengan keluarga itu yang membuat kita itu bahagia. Ya. Uang terkadang juga tidak bisa membuat kita bahagia. Tapi perhatian dari pasangan kita, kebersamaan kita dengan pasangan dan keluarga, itu adalah sebuah harta yang berharga yang kita dapatkan. Ya, begitulah ya, teman-temanku. Kita coba cek lagi di sini. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Oke, ada Eight of Cups. Nah, di sini yang aku katakan tadi ya, ini sinkron dengan kartu yang di awal tadi, dimana kamu itu benar-benar merasakan adanya ketidakbahagiaan gitu loh bersama dengan pasangan kamu. Makanya di sini ada sesuatu hal yang berakhir. Kamu harus optimis ya, optimis untuk melupakan dia. Karena jika tidak, kamu sulit nantinya untuk membuka hati kamu. Kamu sulit nantinya untuk bisa menerima siapapun yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Jadi sekarang saatnya kamu harus optimis, tinggalkan dia. Walaupun mungkin kamu sangat mencintai dia, tapi kalau sudah tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipertahankan, ya udah ngapain? Ya. Oke. Ada death. Nah, ini juga lagi-lagi death. Sama. Jadi ada memang sesuatu hal yang harus kamu akhiri. Jangan, ya mungkin kamu selama ini sudah mempertimbangkan, penuh dengan pertimbangan, tapi tidak ada kejelasan. Jadi sekarang ini mungkin kamu harus fokus kepada apa yang menjadi impian kamu. Ya. Temperance, maka keseimbangan, kestabilan akan segera kamu dapatkan di sini. Kamu akan merasa hidup kamu itu mulai sempurna, mulai membawa keberkahan, mulai membawa keberuntungan, mulai kamu rasakan suatu hal-hal yang membuat kamu merasa percaya dan sayang pada diri kamu. Ya. Ada Eight of Pentacles. Nah, aku juga ngelihat
Kenapa kamu bisa seimbang? Kenapa kamu bisa stabil keadaan kamu? Karena kamu yang berusaha di sini. Ya, mulai saat ini kamu benar-benar tidak mau lagi bergantung kepada siapapun. Ya, dulu mungkin kamu ngerasa, oh aku ketergantungan sekali nih, mungkin sama orang tua, sama teman, sama saudara yang mungkin lebih dituakan. Tapi saat ini kamu tidak akan lagi bergantung kepada siapapun. Sekarang kamu akan mandiri, kamu akan berusaha keras ya untuk mewujudkan semua impian kamu dengan cara kamu sendiri juga. Nah, di sini ada Four of Pentacles, di mana kamu juga terlihat seseorang yang sedang mengalami ya permasalahan yang rumit dari segi keuangan. Tetapi dengan usaha kerja keras kamu, maka kamu akan menemukan suatu petunjuk, suatu peluang, suatu kesempatan ya untuk bisa kamu wujudkan kembali impian kamu itu. Jadi semua itu akan bisa jadi nyata asal kita sendiri yang berusaha di sini. Ya. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, teman-temanku. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.